Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sebaik-baik akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah yang mengaku sebagai orang yang beriman. Tahukah kalian apa saja yang termasuk akhlak terpuji? Menghormati kedua orang tua merupakan bentuk sikap rendah hati yang termasuk contoh sikap terpuji. Menggunakan air dan listrik secara teratur dan tidak boros dalam jajan juga merupakan contoh sikap hemat yang termasuk akhlak terpuji. Selain itu, gemar membaca dan pantang menyerah juga merupakan bentuk akhlak terpuji. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan akhlak terpuji berikut ini. Ananda yang solih dan solihah, untuk materi yang pertama yaitu rendah hati. Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi sombong dan angkuh. Rendah hati disebut juga sifat tawadhu. Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Dan yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Ananda yang solih dan solihah, untuk materi yang kedua yaitu hemat. Hemat adalah mempergunakan segala sesuatu sewajarnya dan tidak berlebihan. Lawan dari kata hemat adalah mubazir, yaitu sikap berlebihan dalam mempergunakan sesuatu. Jadi seperti gambar di samping ya, tidak mubazir air atau memakainya secara berlebihan. Contoh sikap hemat. Yang pertama, mempergunakan air sewajarnya. Yang kedua, menghemat uang jajan dengan cara menabung. Dan ketiga, memakan makanan dan tidak boleh mensisakannya. Baiklah anandaku di rumah, silahkan kalian diskusikan kepada saudara atau orang tua yang ada di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian rendah hati. Yang kedua, sebutkan 5 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan pengertian hemat.
Yang keempat, sebutkan 3 contoh sikap hemat menggunakan air. Dan yang kelima, sebutkan 3 contoh perilaku boros. Semangat mengerjakan Ananda di rumah. Ananda yang solih dan solihah, untuk materi yang ketiga ialah gemar membaca. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan membaca buku, kita mendapat banyak sekali manfaat. Namun, menumbuhkan rasa gemar membaca buku tidak bisa segera cepat dan perlu proses untuk menumbuhkan rasa gemar membaca buku. Nah, bagaimana prosesnya tersebut? Yang pertama, mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Jadi pada waktu istirahat atau di rumah kita membaca buku ya, tidak waktunya untuk bermain. Yang kedua, membeli buku setiap minggu. Nah, misalnya jika kita punya uang lebih atau tabungan, kita beli buku untuk belajar. Yang ketiga, manfaatkan waktu menunggu. Nah, yang keempat, membuat target membaca. Jadi misalkan hari ini 2 buku, besok 2 buku. Jadi tiap minggu kita ada target membaca buku pelajaran. Dengan membaca buku, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat gemar membaca yaitu yang pertama, menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga, memperbanyak ide. Ananda yang solih dan solihah, untuk materi selanjutnya yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah ialah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Bagaimana kita untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah? Yaitu yang pertama, tetap optimis. Yang kedua, jaga perasaan dan emosi. Yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima, hadapi tantangan dengan berani. Bukti sikap pantang menyerah yaitu yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Baik Ananda yang solih dan solihah, sekarang waktunya tugas. Silakan diskusikan kepada saudara atau orang tua di rumah. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 manfaat gemar membaca. Jelaskan pengertian pantang menyerah dan sebutkan 3 contoh sikap yang menumbuhkan pantang menyerah. Semangat mengerjakan! Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat, dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.